Shalom anak-anak, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan yang ajari kami, berikan kami kepintaran, supaya kami dapat memahami pelajaran kami hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah supaya siswa mampu meyakini dirinya dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, supaya siswa mampu membangun sikap hidup beriman dalam relasi dengan teman. Yang ketiga, supaya siswa mampu menjelaskan tentang sikap beriman dari tokoh Alkitab. Yang keempat, supaya siswa mampu membuat puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyaksikan tayangan video tentang hidup beriman. Mari kita saksikan bersama. Aduh, tiap hari nonton berita, kasus corona makin banyak aja ya. Nggak apa-apa itu, yang penting kita rajin berdoa. Tuhan pasti lindungi. Nggak usah takut, Keles. Saya loh tiap hari kemana-mana nggak pakai masker. Nggak apa-apa kan? Buktinya saya sehat-sehat aja. Nggak gitu juga, Keles. Nanti kualat loh, baru kamu tahu rasa. Alah, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan, tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana ndak pakai masker, udah juga pang kamu kena corona. Nggak betul sudah kamu ini. Hei sis, ku kasih tahu ya, corona itu ndak pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng, ndak turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu ndak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis. Tapi kalau tidak disertai perbuatan,
ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Supaya iman kita tidak sia-sia, iman dan hikmat harus sejalan, sis. Oke, saya paham sekarang. Makasih loh sis, udah ngingatin. Yoi sis. Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu hidup beriman. Tahukah kalian apa arti iman? Di dalam Perjanjian Lama, iman artinya berpegang teguh. Artinya, beriman adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada pengertian iman, yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibu akan buka Alkitab Ibu dari sini, dan anak-anak sekalian juga buka Alkitabnya di rumah, supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 begini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ada lagi ayat Alkitab yang berhubungan dengan iman juga, itu terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 17. Ibu akan baca dari sini, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kemudian ada satu ayat Alkitab lagi yang berhubungan dengan iman. Kita buka lagi bersama Alkitab kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, itu tadi adalah beberapa ayat Alkitab yang berhubungan dengan iman. Kemudian, bagaimana tentang sifat iman itu sendiri? Sifat iman itu adalah aktif. Artinya, ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh hasilnya. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa dia beriman kepada Tuhan, tetapi ia tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka itu adalah sama dengan bohong. Imannya adalah mati, dikatakan di dalam Alkitab. Nah, jadi ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, juga kita harus menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kepada orang tua, kepada teman, atau kepada guru, dan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Yang selanjutnya, bagaimanakah seseorang disebut beriman? Orang yang beriman percaya bahwa yang pertama, Allah hadir dalam hidup kita. Artinya, kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban kita kepadanya. Artinya,
Allah ingin supaya kita memberikan yang terbaik kepadanya. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Artinya, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun keadaan kita, Allah selalu terlibat di dalam hidup kita. Yang keempat, Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Artinya, Allah akan memberikan upah kepada orang yang taat dan setia kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sikap beriman dari tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama adalah Nabi Nuh. Pasti kalian tahu kan kisah tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh merupakan tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap beriman, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar karena mengingat manusia yang banyak melakukan dosa. Selama Nabi Nuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh tidak waras. Namun, iman Nuh tidak goyah. Sampai tiba saatnya Nuh dan keluarga, yaitu istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, masuk ke dalam bahtera beserta seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi. Lalu turunlah hujan selama 40 hari lamanya. Seluruh bumi tergenang air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, selanjutnya tokoh yang menunjukkan sikap hidup beriman yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang dikenal sebagai bapa semua orang percaya. Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa. Ketika ia dipanggil Allah untuk keluar dan pergi ke negeri yang tidak jelas arah dan tujuannya, ia tidak bersungut-sungut. Kesetiaan Abraham kepada Tuhan membuat Abraham menerima janji yang luar biasa. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham yaitu ia akan memperoleh keturunan yang sangat banyak, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan ketika Abraham memperoleh keturunannya, disinilah iman Abraham diuji oleh Allah. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan tanpa berpikir panjang, Abraham dengan tulus hati mempersembahkan anaknya. Dan Allah memberikan janji yang sangat luar biasa kepada Abraham. Tokoh yang ketiga adalah perempuan Kanaan yang percaya. Kisah seorang perempuan yang memiliki iman yang bukan iman abal-abal, yang sekali menjadi tantangan langsung kecewa dan mundur. Tidak, perempuan ini justru datang kepada Yesus memohon pertolongan anaknya yang perempuan kerasukan setan. Ketika mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacuhkan, ditolak, bahkan diusir, dia tetap bertahan. Dan ketika sebutan anjing diperdengarkan dan langsung ditunjukkan kepadanya, ia tidak kecewa. Dan tokoh Alkitab yang keempat adalah seorang perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Iman yang dimiliki oleh seorang perwira yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan seorang hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Begitu penting iman bagi Yesus, begitu pentingnya sehingga kita dapat melihat Yesus menunjuk kepada iman yang besar yang dimiliki oleh sang perwira sebagai modal apa artinya menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada sesuatu yang tidak lebih dari sabda Yesus. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang materi hidup beriman. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan dari video dan materi kita yang telah Ibu sajikan.
Kemudian, kalian akan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian identifikasi tersebut, baik dari video dan materi penjelasan Ibu. Kemudian, susunlah pertanyaan atas hal-hal yang belum kalian pahami dari materi Ibu dan video tadi. Setelah itu, kalian akan mendiskusikan dari hasil pengamatan kalian. Kemudian, kita akan sama-sama membahas materi yang belum anak-anak pahami. Ya, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Waktunya ialah 10 sampai 15 menit. Silahkan kalian berdiskusi. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis dan Ibu akan memeriksa hasil diskusi kalian, tapi hanya satu yang akan Ibu bacakan sebagai sampel dari kalian. Ini ada hasil diskusi dari Putri. Nah, Ibu akan membacakan hasil diskusinya. Dikatakan dalam firman Allah bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17. Dari pendengaran firman Allah tersebut, seseorang dapat mengerti kehendak Tuhan. Setelah mengerti firman Allah, seseorang belajar hidup dalam ketaatan yang sama, artinya dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi, respon yang diharapkan bukan hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku, tetapi harus melalui tindakan. Pada kenyataannya, dan memang seharusnya demikian. Kalau hati percaya dan mulut mengaku, maka percaya dan mengaku tersebut akan terwujud dalam tindakan. Nah, itu dia adalah salah satu hasil diskusi dari teman-teman kalian. Dan untuk hasil diskusi anak-anak sekalian yang belum Ibu baca akan dikumpulkan nanti. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah materi kita hari ini sudah jelas atau ada yang belum paham? Kalau yang belum paham boleh ditanyakan sama Ibu. Ya, Ibu persilahkan. Wah, ternyata sepertinya semua sudah paham karena tidak ada lagi yang bertanya. Oke, baguslah. Untuk pertemuan hari ini sepertinya semua sudah paham karena tidak ada lagi yang bertanya. Nah, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ialah bagi orang Kristen yang beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, anak-anak Ibu harus percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan hanya kepadanya saja, bahwa Ia telah menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu harus menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan perintahnya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, itu dia kesimpulan kita pada pertemuan kali ini dengan materi hidup beriman. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat sebuah puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Hatiku Percaya.
janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kali ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami telah selesai belajar. Ajari kami Bapa, supaya pelajaran yang telah diajarkan oleh guru kami dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu harapkan kalian, anak-anak Ibu, mengerjakan tugas kalian untuk minggu depan supaya dikumpul. Dan yang paling penting adalah kalian menjaga kesehatan. Meskipun dalam situasi saat ini kita harus belajar secara daring. Nah, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa. Shalom.